Assalamualaikum Ibu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa kabar hari ini Bu Nurul? Luar biasa, alhamdulillah baik sekali. Ceria sekali. Kayaknya selalu ceria, selalu semangat. Alhamdulillah selalu berusaha. Itu juga yang ditularkan Bu Marina, virus-virus keceriaan ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nurul. Oke Bu Nurul, kita santai aja di sini ya. Saya sebelumnya menyampaikan terima kasih. Kita kan akan melakukan observasi nih sebelumnya. Nah, sebelum melakukan observasi, saya ingin melakukan dulu observasi ya. Apa sih yang akan Ibu Nurul lakukan nanti pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, gitu ya Bu. Nah, tujuan dari pra-observasi ini adalah saya ingin mengetahui dulu, itu mulai dari tujuan, kemudian nanti apa sih Ibu ingin kembangkan, dan strategi-strategi apa yang Ibu Nurul ingin lakukan. Jadi ini adalah pengetahuan awal dulu nih, informasi awal sebelum nanti saya besok ya Bu ya, tanggal besok hari Rabu, tanggal 10. Iya, Ibu kan akan melakukan observasi kepada anak-anak. Hari Rabu ya Bu ya, hari Rabu tanggal 10 Mei berarti ya Bu. Ya, betul. Kemudian kelas berapa nanti Bu? Kelas 10.5. 10.5, baik. Jadi kita pakai percakapan ini ya Bu. Ya, 10.5 ya Bu. Betul. Baik Bu Nurul, kita mulai pertanyaannya yang pertama Bu Nurul. Pada saat proses pembelajaran, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran, oke, karena besok yang akan saya ajarkan ini kebetulan materi tentang teks recount. Teks recount. Jadi untuk tujuan pembelajarannya saya fokuskan untuk di akhir pembelajaran itu siswa itu dapat menemukan informasi rinci dari teks recount, seperti apa sih pengertian teks recount, kemudian apa tujuannya atau social functionnya, kemudian apa partnya atau dari bagian-bagian dari teks recount itu atau sering disebut dengan generic structure, kemudian ciri kebahasaan dan lain-lain, contoh teks recountnya juga pasti ada kan ya. Jadi itu akan menjadi kegiatan atau tujuan saya besok ketika mengajar di kelas. Begitu Bu Marina. Biasa ya tujuan pembelajaran ini. Ada lagi Bu yang ingin tercapai dari tujuan pembelajaran yang dilakukan besok? Ada juga Bu, di langkah selanjutnya saya ingin anak-anak itu dapat memproduksi secara sederhana atau create, menciptakan atau membuat karangan sendiri tentang pengalaman mereka Bu. Karena teks recount itu menciptakan pengalaman di masa lampau, anak-anak itu saya harapkan dapat membuat atau meng-create cerita recount teks mereka masing-masing itu berdasarkan pengalaman sendiri. Oke, jadi membuat cerita pengalaman sendiri ya Bu ya, dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Bahasa sederhana, bahasa Inggris sederhana ya. Tujuan yang sangat baik sekali ya Bu ya, tentang pembelajaran akan Ibu lakukan. Baik Ibu Nurul, pertanyaan selanjutnya Bu, saya juga ingin mengetahui ini nanti area pengembangan apa sih yang ingin Ibu capai dari tujuan pembelajaran yang Ibu katakan tadi. Area pengembangan pembelajaran. Jadi apa sih ingin Ibu kembangkan nanti? Sebelumnya saya kan hanya mengenal profil pelajar Pancasila ya Bu Marina. Kurikulum Merdeka. Iya, kurikulum Merdeka iya. Nah, kemarin ini saya dapat pencerahan dari Bu Marina. Betul, setelah mentoring dari Bu Marina, oh ternyata ada budaya positif, ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada satu lagi bentar Bu Marina, saya lupa. Kompetensi sosial emosional, dan yang ingin saya timbulkan atau munculkan di anak-anak atau peserta didik itu dari mentoring Bu Marina kemarin adalah salah satunya itu Bu, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan kompetensi sosial emosional.
Jadi itu yang ingin kita kembangkan ya dengan kita melakukan mentoring kemarin. Sebenarnya ini ya Bu, nggak jauh beda dengan apa namanya yang Bu Domestik itu tidak jauh berbeda dengan butir-butir dari profil pelajar Pancasila. Ternyata Ibu udah memahaminya ya Bu ya. Iya, sebenarnya sudah memahaminya, tinggal bagaimana Ibu mengembangkan kembali ya dari pembelajaran yang akan dilakukan gitu ya. Nah tentunya mungkin ada keaktifan apa nih yang apa namanya siswa selain 3 tadi, apa yang Ibu harapkan kembali dari siswa itu? Pengembangan apa lagi yang Ibu ingin dapatkan dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Ada lagi nggak? Untuk setelah pembelajaran ya Bu Marina? Dalam proses pembelajaran. Oh, dalam proses pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran saya ingin siswa itu mulai aktif dalam pembelajaran, kemudian juga mereka lebih disiplin dalam pembelajaran, kemudian menumbuhkan itu tadi Bu Marina yang disampaikan Bu Marina kemarin itu kompetensi sosial emosional. Kasih Ibu, luar biasa itu adalah yang Ibu kembangkan ya Bu Nurul ya. Nah dari area ini pengembangan, jadi strateginya nih sekarang Bu, strategi yang Ibu persiapkan, ibaratnya orang mau perang gitu kan butuh persiapan. Nah sekarang Ibu akan masuk kelas 10-5 tadi ya Bu ya, kelas 10-5 yang mungkin heterogen kan Bu pasti ya, anak-anaknya pasti heterogen. Nah itu bagaimana persiapan atau strategi ataupun apa metode atau yang Ibu persiapkan untuk besok nih kita melakukan pembelajaran. Betul, terkait dengan itu Bu Marina, kita tahu kan pasti dalam satu kelas itu yang seperti Bu Marina sampaikan tadi heterogen ya, kemampuan anak heterogen, kemudian background budaya, adat, segala macam, religi itu pasti mereka berbeda juga. Kemudian satu yang saya ini juga ketertarikan mereka akan pelajaran saya gitu. Dulu saya mengambil pelajaran bahasa Inggris itu kan tidak semua siswa itu apa namanya tertarik atau berminat mempelajarinya. Jadi itu PR banget untuk saya sebagai guru bahasa Inggris bagaimana menumbuhkan minat dulu untuk mau belajar bahasa Inggris gitu. Strateginya mungkin yang saya terapkan besok itu rencananya di Bu Marina di lesson plan saya juga sudah tertuang. Saya akan apa namanya menampilkan video untuk materi tentang recount text. Dan setelah itu saya video pembelajaran ya tentang recount text. Itu saya pilihkan yang sesuai bahasanya dengan mereka, gitu, yang mudah dipahami, nggak terlalu rumit begitu Bu Marina. Kemudian setelah itu saya akan bagi mereka into beberapa grup gitu untuk mereka berdiskusi dari video itu apa sih informasi yang setelah menonton itu, apa informasi yang mereka dapatkan gitu berkenaan dengan mungkin definisi, kemudian struktur teks, kemudian tujuan dari teks recount seperti apa, itu ada dalam video tersebut gitu. Nanti setelah itu mereka akan mengumpulkan informasi itu jadi satu melalui presentasi grup begitu. Begitu Bu Marina. Atau ada mungkin yang mau ditambahkan Bu Marina boleh berkenalan ya, baik. Saya sangat luar biasa ya Bu ya, bagaimana Ibu tadi di awal menunjukkan dulu ya Bu minat untuk dari anak-anak untuk pelajaran bahasa Inggris gitu ya, karena kita tahu kadang ada anak yang minatnya mungkin di matematika ataupun kimia gitu atau di PPKN ya Bu ya. Oh iya, banyak idolanya kalau itu Bu di PPKN. Nah baik Ibu, kemudian Ibu tadi juga menggunakan berarti bereferensiasi apa namanya konten yang dari video-video tadi dari luar biasa Ibu. Kemudian apalagi Bu berkenaan dengan strategi Bu, misalnya dari pembelajarannya, modelnya ataupun metodenya gitu Ibu ingin gunakan itu tadi sudah ya tadi metode diskusi sudah, tadi ya metode diskusi ya berarti itu, ya. Untuk pembelajarannya berarti menggunakan
problem based learning Oh, ya. PBL ya. PBL. Problem based Based learning. learning. Oke, pembelajaran. Kalau saya salah nanti tolong dikoreksi Bu Marina. Ya, kita sama-sama belajar ya Bu ya. Iya. Tapi luar biasa kok, ini sih Ibu sudah tepat sekali dalam melakukan apa namanya diskusi, metode diskusi. Biasanya kita memang ada memang model pembelajaran based learning gitu ya. Untuk pembelajaran sosial emosional sendiri Bu, apa yang Ibu ingin nanti apa namanya munculkan dalam pembelajaran nanti Bu? Itu kan nanti ada diskusi ya Bu Marina antar kelompok itu. Nah pasti kan ada mungkin yang tidak sependapat atau mau menambahkan atau menyanggah dari pendapat kelompok satu dan kelompok yang lain gitu. Nah saya ingin kalau begini Bu Marina, kalau kompetensi sosial emosional itu bisakah termasuk ini menghargai pendapat orang lain ketika sedang berbicara? Mungkin dia akan mendengarkan dulu ketika dia memberi pendapat, sikapnya bagaimana, atau dia harus bagaimana, atau tunjuk tangan dulu sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Bisa tidak dia bersikap seperti itu? Nah, itu yang salah satunya yang ingin saya kembangkan gitu, bahwa sebelum berbicara harus minta izin dulu loh gitu, atau sebelum kita berdiskusi kan sudah ada rulesnya, jadi bisa tidak mematuhi rules itu sebelum berbicara gitu. Jadi ini memang sudah masuk budaya positif, Iya, sudah masuk budaya apa pembelajaran sosial emosional luar biasa Ibu. Walaupun kemarin kita sempat belajar cuma sebentar ya Bu mentoringnya, tapi pemahaman Ibu Nurul luar biasa. Memang berarti memang apa orang guru pembelajar. Oke. Ibu dari beberapa pertanyaan tadi ya, dari tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang ingin Ibu capai, kemudian strategi-strategi tadi ya yang ingin Ibu lakukan agar pembelajaran besok efektif, kemudian bisa tercapai tujuan Ibu. Ini apa sih hasil? Jadi kira-kira menurut Ibu pembelajaran apa yang Ibu ambil nih dari obrolan kita nih? Obrolan kita ini ya, apa sih yang Ibu dapatkan dari obrolan kita yang mungkin nggak lama ini ya, 10 menit, 20 menit ini. Apa Ibu Nurul udah dicapai nih kira-kira? Dari dari obrolan kita ya Bu Marina, sebenarnya itu dari mentoring Bu Marina kemarin itu sebenarnya sih Bu Marina, saya rasakan oh ini yang dinamakan dengan budaya positif, ini yang dinamakan dengan kompetensi sosial emosional. Sebenarnya kemarin-kemarin mungkin sebagian sudah dilakukan, tapi kita tidak menginclude itu di dalam modul ajar kita. Kemudian di sini setelah saya mendapatkan pencerahan ini dari lampu Bu Marina, saya jadi aware gitu, saya jadi tahu oh ternyata harus begini dulu, ternyata harus begini dulu. Jadi step-stepnya itu saya jadi mengerti gitu bagaimana untuk warming up anak dengan baik yang disebut dengan masuk dalam budaya positif itu seperti apa. Oh ternyata penting menanyakan kabar anak, apakah anak sudah siap belajar. Mungkin kemarin sudah dilakukan tapi porsinya tidak terlalu banyak, hanya sekilas gitu. Ternyata itu dapat menumbuhkan minat anak terhadap pembelajaran kita. Baik, Ibu, mudah-mudahan besok Ibu bisa menerapkan apa yang sudah Ibu tulis, apa yang sudah Ibu ingin capai gitu ya Bu ya. Mulai dari pembelajaran berdiferensiasi, kemudian budaya positif, dan juga pembelajaran sosial emosional. Jadi dengan kita obrol di pra observasi ini ya, mudah-mudahan Ibu lebih memudahkan Ibu besok dalam melakukan pembelajaran atau kita melakukan observasi besok kepada anak. Betul. Terima kasih Bu Nurul ya. Sama-sama luar biasa, mudah-mudahan saya yakin lah ini kayaknya maksimal ini I hope so. Itu gitu ya. Ya Ibu, nanti setelah kita observasi besok mungkin kita ada yang namanya pasca observasi. Oh, ada pasca observasi. Ini kita juga akan melakukan apa sih yang sudah Ibu lakukan. Kita akan melakukan refleksi juga nanti setelah lakukan observasi ya.
Oke, terima kasih Ibu, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Itu dan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Say, I'm really grateful with today. Because what? Because Allah has given us a healthy, has given us a time to meet you. An awful and amazing students of SMA Negeri 2 dari Bejo. Okay. Before we study, I want you to, what is it? To take a deep breath for a while. Do you not take a deep breath? How to take a deep breath? Something like tarik nafas yang panjang, kemudian hembuskan. Kita bersyukur dulu bahwa kita hari ini masih diberikan nikmat kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Can you do it with me? Bisa? Dilakukan? Oke, let's do it together. 1, 2, 3. Ya, dirilis. Habis di-take, dirilis. Kalau nggak dirilis nanti jadi apa? Keluarnya lewat belakang atau belakang, nggak lewat depan lagi. Oke, kalian sudah pindah lagi ke kelas kalian ya. Saya lihat sudah bersih, tidak ada sampah di sini. Berarti kalian sudah menjalankan tugas piket dengan sebaik-baiknya. Give applause to you. Class today, hari ini kita akan belajar tentang teknikal. Tapi sebelum kita belajar teknikal, saya ingin bertanya kepada beberapa dari kalian tentang satu hal yang sangat menarik. Mungkin saya akan coba ke Erik deh, Erik pernah punya pengalaman pribadi yang mengesalkan tidak, Erik? Saat masih kecil boleh, saat masih SD boleh, saat masih SMP juga boleh. Pernah punya pengalaman yang mengesankan? Pernah. Menyenangkan atau menyedihkan? Happy or sad moment? Sad moment. Sad moment. Oh, sad moment. May I know what is it? Apa itu yang menyedihkan? Dapat 5 di ulangan matematika mungkin? Atau ketika pulang sekolah tiba-tiba jatuh di parit atau di mana gitu, menyenangkan atau memalukan kalau itu ya? Menyedihkan atau memalukan ya? Apa itu dari pengalaman menyedihkan Yari? Di sini dari SD sampai SMA itu hampir setiap hari itu ngerasain dibully gitu loh. Oh, how awful. Merasa dibully. Erik merasa dibully ya? Pembuliannya dalam apa? Dalam ranah apa? Misalnya tentang apa, body shaming, atau tentang intelligence, atau tentang apa? Body shaming kah? Atau mungkin manner kah? Kebiasaan Erik yang apa Ya. gitu? Kebiasaan. Oke, itu sangat membekas ya. Itu tergolong pengalaman tidak
Menyenangkan. Oke, tapi sekarang sudah bisa di healing kan ya, sudah bisa tercover dengan pengetahuan Erin yang semakin bertambah. Sekarang usianya sudah mungkin SD, SMP. Oke. Oke. Saya punya saran untuk Erin. Kalau kamu merasa tersakiti, Anda merasa terzolimi mungkin ya, balas dendamlah. Caranya gimana? Balas dendamlah dengan kesuksesan kalian. Balas orang-orang yang membuli kalian dengan kesuksesan kalian. Gitu ya kira-kira ya. Dari sekarang sudah terkenal di SMA 2, ekskulnya banyak, gitu, organisasi A, B, C, D sampai tingkat kabupaten dari menyenangkan atau memalukan atau menyedihkan ada? Ada. Oh, dua-duanya ada. Apa sentimennya? Apa momennya? Kalau menyenangkan itu saya Oh, itu menyenangkan ya dari TK. Oh, naik sepeda bareng. Where did you live, Afiza? Where did you live before? In a village. Kamu kayaknya siswa pindahan kan ya? Dulunya sekolahnya di mana? Di Jakarta, tapi masih naik sepeda kan? Oh, nganterin. Oh, dianterin naik sepeda bareng. Itu termasuk happy moment ya, yang tidak akan tergantikan. Karena sekarang nggak. Jadi, teks recount adalah teks yang menceritakan kembali cerita, pengalaman, atau kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Recount text is divided into three. First, biography, menceritakan tentang riwayat hidup seorang tokoh. Second, historical recount, menceritakan peristiwa bersejarah yang terjadi pada masa lalu. And the last one, experience, menceritakan pengalaman pribadi penulis. The functions of written text are to tell experiences in which the writer was personally involved, untuk menceritakan pengalaman yang dialami This video, and then we will share each other with another group, okay? Ya, silakan kalian siapkan tadi yang tonton barusan. Silakan 10 menit, nggak usah lama-lama. Ya, ini is, and you can explain it in Indonesia. Sebelum menit, don't be too long. Discuss with your friend. Discuss with your friend. Ya, selesai. Registrasinya udah dapat. Registrasinya udah. Wesa, yang pertama sosial media. Bukan jenisnya tadi ya. Lupa jenisnya. Okay, class, it's already 10 minutes. No? Now, I want you to send your ideas on what's information that you get from the video. Ready? Ready. Let's start from Ramadan's girl. Silakan Ramadan. Would you stand up, please? Stand up, Ramadan. Definition Stand up, recontext. Ramadan. Definition recontext. Yeah. Recontext is a text that tells a story and experience or an event that happened in the past. Iya, good. Definition of recontext. Apa itu Ramadan artinya Ramadan? To retell a story, apalagi? And experience.
experience, or an event that happened in the past. or an event that happens in the past. Give applause to Ramadan. Jadi, recount text itu teks yang menceritakan kembali tentang jenis-jenis dari teks recount. Recount text Yang pertama ada biographical recount. Oke, good. Apalagi ada historical recall. historical recount. Good. Yang ketiga ada experience. Experience. Okay, good. Can you explain to your friends what are the definition? Kalau biographical itu menceritakan tentang apa? Ya. Proklamasi. Good. Ada proklamasi 17 Agustus. Ada apa lagi tadi? Gerakan 30 SPKI. Apalagi? Pertempuran Surabaya itu termasuk historical recount atau masuk dalam peristiwa bersejarah. Yang ketiga, kelompoknya Eca, apalagi tadi masih ada satu Experience. fungsinya tapi yep. Fungsinya untuk menceritakan pengalaman di mana penulis secara pribadi bisa. Ya, untuk menceritakan kelompoknya Wesa dengar nggak? Dengar. Bisa diulang? Bisa? Fikri bisa? Iya. Tolong diulang apa yang disampaikan sekarang. Oh, dengarnya baru menceritakan aja ya. Oh, yang lainnya belum dengar Stella. Silakan diulang Stella. Fungsi teks Generic structure of random text. Iya, number one, Orientation. orientation. The context of the orientation is information about the character of location, time, or of events. Number two. Series of events. Series of events. Series of events that they experience the basis of the context. Pre-orientation. They will provide the summary and conclusion of the whole story, as well as the ending set or event. Okay, thank you, Afrizas Group. Tadi kelompoknya Afrizas sudah menyampaikan generic structure atau bagian orientasi menceritakan tentang siapa yang terlibat, kapan, dan mengapa cerita itu terjadi. Terus yang kedua, rangkaian cerita, peristiwa atau cerita. Ya. menjelaskan apa yang terjadi dalam cerita. Terus yang ketiga, opsional, menceritakan tentang kesimpulan dari cerita. Betul. Yang pertama tadi menceritakan tentang apa bagian orientation? Siapa yang terlibat, Siapa yang terlibat? Apalagi? Kapan? dan mengapa peristiwa itu terjadi? Itu di bagian orientation. Oke, yang kedua, series of events itu menceritakan tentang apa? apa yang terjadi dalam cerita. Apa yang terjadi atau rangkaian peristiwa yang menjelaskan tentang language features of recount text. Ibu tanya lo, language features itu apa? Good, ciri kebahasaan. Silakan, apa saja ciri kebahasanya? Iya, introducing personal participant. Artinya apa itu? Memperkenalkan peserta pribadi. Iya, mengenalkan satu tokoh atau satu peristiwa. Artinya pelaku dalam recount text itu adalah pelaku tunggal ya. Bisa I, bisa my mom, bisa satu tokoh kayak tadi Jenderal Sudirman, bisa juga Ki Hajar Dewantara, atau recount text. What is the generic structure? The features. Nanti di akhir atau di next meeting, di pertemuan berikutnya, saya ingin kalian memproduce atau membuat teks recount kalian sendiri.
Boleh tentang pengalaman pribadi kalian, boleh. Baik itu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Boleh juga kalian menuliskan hal yang idolakan siapa. Yang pastinya menginspirasi ya. Ya, Zaskia kalau suka dengan K-pop, K-pop gitu. Kayaknya perlu diupgrade itu tokoh idolanya ya, jangan K-pop deh. Siapa yang menginspirasi gitu? Boleh, boleh banget kalau dia di Indonesia ya. Boleh banget kalau dia di Indonesia. That's all about recount text that we have discussed just now. Sekarang di akhir pembelajaran, Ibu ingin kalian membuat refleksi. Apa sih refleksi? Refleksi itu tadi apa? Apa refleksi itu? Menghilangkan stres, Menghilangkan mengingat kembali. Kalau dalam bahasa Islam itu muhasabah atau mengoreksi kembali atau introspeksi. Tapi kalau di sini bukan mengintrospeksi diri kalian, tapi mengulang kembali atau mengingat kembali apa sih yang sudah kalian dapatkan dalam pembelajaran yang telah kita lakukan. Indonesia ini Miss nggak mau dilihat Miss. Karena sekarang aku bisa menjadi materi. Iya. Let's stick your note on the whiteboard. Start from Afriza's group. Oke, silakan sini. Apa yang menjadi refleksi kalian? You iya. Silakan kelompoknya kita. Setelah itu disusul kelompoknya. Wah, banyak sekali. Satu persatu ke bawah. Jangan di situ ada. Yang mau jatuh di benar itu. Oke, udah banyak sekali ininya. Refleksinya yang sudah kalian kumpulkan dan stick di sini. Boleh salah satu bantu saya untuk membacakan di depan? Oh iya, Zaskia boleh Zaskia. Kamu boleh please. Apa Zaskia? Kira di konteks hanya menceritakan tentang kejadian yang sudah lampau. Ternyata kisah kita juga terlibat. Iya, kisahku atau kisah kita ya, boleh. Next, ada lagi. Masalah. Memesankan diabetes ya. Betul, ada lagi. Boleh kita dari atas. Mending sadar diri daripada berharap.
Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marina. Alhamdulillah. Tadi terus sudah pasti ya Ibu Iya, kita sudah melakukan menilai guru tentang belajar selama kurang lebih 2 pelajaran ya Ibu. Di kelas 25 ya Ibu Nurul. Nah dari proses pasti tadi tentunya kan saya ingin ngobrol nih, jadi namanya fase observasi Bu. Gitu. Adalah yang seorang Ibu ya. Kita refleksi dulu Ibu, bagaimana dengan tadi yang sudah Ibu lakukan ya, pembelajaran Ibu lakukan. Yang pertama Bu Nurul, gimana sih perasaannya yang Ibu rasakan nih setelah melakukan pembelajaran tadi Bu? Apa Ibu perasaannya ya, perasaannya tuh luar biasa. Ya luar biasa. Apa ya? Ya saya cukup puas dengan apa tadi kegiatan belajar mengajar yang ada di kelas 5 gitu. Keuntungan saya ada di jam pertama dan kedua itu pertama keuntungan saya itu anak-anak masih fokus gitu belajar. Iya, karena jam pertama jam kedua tadi Betul ya, dan tadi yang beda mungkin dari pembelajaran sebelumnya karena itu tadi karena ada disisipkan tentang budaya positif, pembelajaran berdiferensiasinya lebih terlihat, kemudian juga tentang kompetensi sosial, emosional yang kemarin baru di-share kepada saya. Ini luar biasa ya, bahagia pengalaman baru juga bagi saya Bu Marina. Iya Ibu. Nah, jadi terima kasih banyak ya, tadi itu adalah perasaan yang dirasakan. Nah, Bu Nurul, kemudian nih tadi bagaimana pembelajaran Ibu sudah lakukan nih? Apakah sudah puas atau masih ada yang ingin dilakukan lagi? Jadi pembelajaran Ibu lakukan seperti apa tadi? Oke, ya pembelajaran tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Marina kemarin tentang hal-hal yang harus disisipkan di pembelajarannya, saya tadi mencoba Bu Marina untuk memunculkan ketiga aspek yang kemarin di-share melalui mentoring dari Bu Marina tentang budaya positif dan lain-lain itu saya masukkan ke pembelajaran dalam diskusi, kemudian saya bikin kelompok-kelompok kecil, tapi nggak kecil juga Bu Marina, ada 4-5 dari karena anak-anak yang memilih kelompok mereka sendiri, ada yang 4, ada juga yang 5 gitu, dan mereka alhamdulillah cukup antusias dengan pembelajaran tentang recount text tadi. Sekali lagi Ibu, memang dalam pembelajaran sudah diterapkan tadi ya Bu ya, 3-5 diterapkan ya Bu, seperti dan juga berdifferensiasi ya. Jadi Ibu juga telah membagi siswa kita sesuai kelompok masing-masing, sesuai dengan kemampuan mereka juga, seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, kemudian nih Bu, saya ingin tahu juga nih tantangan yang Ibu alami, Ibu rasakan ya dalam pembelajaran apa yang sudah diterapkan apa? Iya, saya suka sekali kalau ditanya tentang tantangan di Marina. Karena iya, pelajaran bahasa Inggris ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, karena memang apa ya, kadang-kadang bisa jadi tantangan, bisa juga jadi ancaman untuk anak-anak ya. Jadi porsi saya disukai anak-anak itu lebih sedikit dari pelajaran yang lain, dan mungkin itu memang tantangan banget. Ini untuk pelajaran, Untuk pelajarannya, kalau untuk secara personal di kelas, kalau bertemu
berkenaan dengan KBM atau aktivitas kita di kelas itu pasti apa namanya, bagaimana membuat siswa itu attract to us gitu, bagaimana membuat mereka nah nanti juga disiasati sih sebenarnya dengan pembelajaran atau pemberian video yang menarik dulu kepada mereka, kemudian dengan beberapa pertanyaan pemantik seperti tentang pengalaman menyenangkan mereka atau mungkin pengalaman mereka yang tidak menyenangkan di masa lampau yang berhubungan dengan recall flexibility. Kemudian yang kedua Bu Marina, tantangannya juga itu kami apa sih itu terkategori tantangan atau bukan ya Bu Marina, kalau misalnya untuk penyiapan alat pembelajaran, laptop, kendalanya segala macam LCD itu membutuhkan waktu yang agak lama gitu Bu Marina. Seharusnya kita sudah mulai ya, ada nggak trouble gitu. Programnya memakan waktu Betul, ya yang misalnya kita jadwal 10 menit bisa jadi 15 menit misalnya seperti itu. Tidak tahu itu termasuk tantangan atau kendala atau bukan. Yang saya rasakan begitu. Ya, terima kasih Ibu berkenan dengan yang dirasakan ya, bahwa memang tidak semua tadi anak-anak memiliki pelajaran bahasa Inggris. Iya. Kemampuannya semuanya beda-beda ya, minatnya ya beda-beda. Tapi dengan Ibu tadi dengan memberikan misalnya video-video yang menarik gitu kan, mudah-mudahan yang tadinya tidak tahu suka jadi menyukai ya pelajaran bahasa Inggris. Ya, ini tantangan bagi Ibu ya, bagaimana siswa itu menyukai bahasa Inggris, otomatis secara mungkin penilaian itu lebih bagus ya Bu ya. Jadi luar biasa Ibu. Baik Ibu, nah berikutnya nanti Ibu saya pilihkan ini bagaimana nih Bu penerapan ke depannya, penerapan pembelajaran yang Ibu lakukan ke depan itu seperti apa tindak lanjut yang dilakukan ke depan? Ya, terkait dengan tindak lanjut dari kegiatan belajar mengajar yang dimana saya berterima kasih kepada Bu Marina yang sudah men-share atau mentoring saya terkait dengan ketiga aspek kemarin yang baru ya Bu Marina, tentang budaya dan lain-lain. Itu insya Allah akan saya teruskan atau saya munculkan dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas saya. Kemudian terkait dengan kemampuan anak yang heterogen, saya sepertinya perlu mengadakan pendekatan secara personal kepada anak-anak yang mungkin kurang termotivasi untuk belajar dalam materi atau pembelajaran bahasa Inggris seperti itu Bu Marina. Dalam waktu dekat ini ya Bu Marina. Ada lagi Ibu ingin lakukan ke depannya dalam proses pembelajaran? Kayak pertama tadi apa Bu? Bahwa Untuk melanjutkan tiga aspek tadi luar biasa. Iya. Oke Ibu, jadi saya lihat bahwa Ibu ingin terus menerapkan pembelajaran asik, kemudian sosialisasi yang positif kepada pembelajaran Ibu. Nah, ya. Mudah-mudahan bisa terus semangat ya Ibu ya, terus bisa sharing juga terus ya Bu Marina ya Bu. Tapi memang Ibu sudah memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid sekali Ibu. Jadi kita sudah mulai student center. Betul Marina, yang terus diusahakan seperti levelnya. Ya, tadi Ibu juga ingin melakukan pendekatan secara personal ya kepada anak-anak yang mungkin tadi belum menyukai pelajaran atau mungkin belum antusias dalam belajar mungkin ditanyakan kenapa gitu lah Ibu ya. Nah, mungkin kenapa mulai nulis, kenapa sih mereka itu kira-kira mungkin karena mereka kurang menyukai
bahasa, beda pelajaran bahasa, minat mereka mungkin di hitung-hitungan atau yang lain gitu, karena kan kecerdasannya kan beda-beda ya Bu. Mereka lebih menyukai pelajaran yang eksak gitu. Atau mungkin sedang ada masalah di rumahnya belum selesaikan sampai ke bawah di sekolah, atau mungkin juga Bu, ada yang belum sarapan jadi kurang iya karena sangat heterogen Bu, apa sebab-sebab mereka itu blank gitu, sebab mereka kurang fokus itu banyak sekali. Kalau untuk media misalnya Bu, media yang Ibu pakai, ada nggak sih selain tadi itu menggunakan proyektor gitu ya, LCD gitu, apa ada nggak media mungkin yang nanti Ibu pakai di apa ya, untuk tadi kan kendalanya bahwa ada dari apa sih yang Ibu lakukan agar untuk menindaklanjuti dan kendala tadi? Ya betul, karena jika kita menggunakan LCD, proyektor, laptop, kemudian kita mengandalkan juga internet itu kadang-kadang kan tidak stabil ya Bu. Nah itu kita siasati dengan mungkin nanti saya menyiapkan lembar kerja untuk anak-anak, mungkin ada satu ya LKPD bisa, atau mungkin saya bisa membagikan link kepada anak-anak untuk bisa diakses melalui grup kelas mereka masing-masing. Jadi materinya tidak harus berbasis Android betul ya, berbasis Android. Ya, jadi memang harus ada solusi alternatif jika memang ada kendala, misalnya masalah. Ya, jadi kita tidak bisa menggantungkan sepenuhnya pada teknologi kan gitu. Biasa Ibu, jadi Ibu sudah memahami adalah percakapan, sudah menjadi bisa kan, kemudian Ibu juga tadi sudah merefleksi, kita sudah merefleksi ya tentang pembelajaran yang dilakukan, kemudian ada kendala dan kendala itu bagaimana, mungkin Ibu sudah berpikir punya alternatif lain gitu untuk mensiasati kendala yang namanya hadapi gitu ya. Kalau kendala pada anak-anak mungkin harus pendekatan tadi ya, supaya mereka bisa lebih berusaha dalam belajar. Luar biasa Ibu kali ini. Terima kasih, itu saja Ibu bersama. Mudah-mudahan selalu semangat dalam pembelajaran ya. Saya Assalamualaikum Ibu. Salam warahmatullahi wabarakatuh.